Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 menjadi momentum besar yang mendorong akselerasi transformasi digital di seluruh dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia telah mereformulasi skenario dengan melatih sumber daya manusia dengan stimulus strategis. Menkominfo menyatakan program DTS hadir sebagai manifestasi semangat bangsa dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia di bidang digital. Menteri Johnny menyatakan dalam penyelenggaraan program DTS, Kementerian Kominfo melakukan kerjasama lintas kementerian agar program ini dapat terlaksana dengan lebih sinergis, efisien, dan optimal. Menkominfo mengharapkan Indonesia mampu tumbuh tangguh dalam mendorong transformasi digital nasional. Selain itu, mengharapkan talenta digital tetap menjunjung nilai agama di Indonesia. Era revolusi industri 4.0 yang terjadi bersamaan dengan pandemi COVID-19 saat ini telah menciptakan suatu momentum besar mendorong akselerasi transformasi digital di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Momentum ini telah mendesak dunia, mendesak Indonesia untuk mereformulasi skenario. Mohon maaf, saya ikut dua acara, yang satu harus saya kecilkan suaranya dulu. Sekali lagi, momentum ini telah mendesak dunia dan mendesak Indonesia untuk mereformulasi skenario pemetaan sumber daya manusia, keterampilan sumber daya manusia. Ya. Secara khusus sumber daya manusia digital yang dibutuhkan sebagai human capital dalam mendorong produktivitas ekonomi, dalam mendorong produktivitas aktivitas masyarakat lainnya, termasuk mendorong produktivitas dan keberhasilan serta efisiensi di sektor pendidikan dan pendidikan agama di Indonesia. Dalam laporan World Economic Forum yang bertajuk The Future of Jobs, saat ini industri tengah bergerak untuk mengubah operasionalisasi usaha, rantai nilai atau value chain, lokasi kerja, hingga jumlah pekerja mereka. Mengingat pada tahun 2025 mendatang, 43% pelaku industri tersebut terindikasi akan melakukan reduksi jumlah tenaga kerja mereka sebagai konsekuensi dari pilihan integrasi teknologi, khususnya teknologi digital yang akan mereka adopsi, termasuk dalam hal ini sektor pendidikan. Perubahan ini berpotensi meningkatkan kesenjangan keterampilan di bidang digital, digital skill gaps, serta soft skill yang berkaitan dengan critical thinking and analysis, problem solving, dan self-management, seperti active learning, resilience, dan flexibility. 94% pemimpin industri mengharapkan agar para pekerja dapat mengambil pelatihan-pelatihan terkait keterampilan baru, termasuk keterampilan di bidang digital. Tanpa adanya upaya proaktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait, momentum ini akan memperlebar kondisi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana ketidaksetaraan ini akan rentan menimpa para pekerja berupah rendah, pekerja perempuan, dan pekerja muda akibat dampak dari fase pertama kontraksi ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan juga tahun yang lalu. Tidak hanya itu, para pekerja yang tetap bekerja dengan keterampilan existing mereka tanpa melakukan reskilling juga akan terdampak. Mengingat 40% keterampilan inti pekerjaan saat ini akan berubah dalam 4 tahun ke depan, sehingga 50% dari para pekerja tersebut membutuhkan reskilling, khususnya keterampilan di bidang digital.
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menilai program DTS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Yakut, kebijakan yang mendukung literasi digital harus tetap ditingkatkan secara simultan dan berkesinambungan, karena bisa membentuk pola pikir atau mindset masyarakat secara umum. Menurut Menteri Agama, optimalisasi teknologi melalui integrasi penggunaan teknologi dengan pola pembelajaran harus mengikuti pola pembelajaran modern agar bisa menjadikan platform digital sebagai rujukan dan sumber belajar semua orang di Indonesia. Menteri Yakut mengapresiasi program DTS yang dapat menjadikan sumber daya manusia di Indonesia, terutama pendidik dan penyuluh agama makin profesional dan bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Agama melatih 5.650 orang peserta yang berasal dari pendidik, penyuluh agama, dan aparatur sipil negara di bawah naungan Kementerian Agama. Pelatihan yang dibuka dalam program DTS hasil kerjasama pertama Government Transformation Academy yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 10 September 2021. Dengan memberikan pelatihan peningkatan kompetensi digital bagi 1.650 penyuluh agama di Kementerian Agama dan ASN Umum, seluruh peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan hard skill dan soft skill DTS akan difasilitasi Kementerian Kominfo untuk mendapatkan berbagai peluang kerja dari beragam industri melalui aplikasi sistem informasi dan monitoring alumni sertifikasi. Tim Eljan Media melaporkan.